Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya Sipa Motor Channel. Nah, di konten kali ini saya akan bagikan ciri hasil quarteran yang bagus ya. Kebetulan di sini saya lagi bongkar motor Vario Tekno 110 yang masih karbu ya, atau tipe lama. Nah, motor ini sebelumnya belum pernah bongkar mesin, makanya ini quarteran yang pertama ya, quarteran yang pertama, karena posisinya masih standar dan ini saya naikkan ke oversize 50. Nah, tiap mekanik itu beda-beda pendapat mungkin ya, beda versi tergantung seleranya masing-masing. Jadi tiap mekanik itu punya patokannya masing-masing ya. Dan ini versi Sipa Motor Channel ya yang akan saya bagikan. Pertama hasil quarteran yang bagus menurut saya, pertama adalah teksturnya guys ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah tekstur. Kadang ada berpendapat ya, yang bagus itu seperti kaca ya, seperti kaca mengkilap dan nggak ada goresan-goresan seperti amplas ya. Intinya dia bikin sebening mungkin seperti kaca. Nah, itu ada yang versi begitu. Nah, kalau versi saya yang bagus adalah dia agak sedikit kasar. Nah, seperti ini kurang lebih guys. Jadi kayak sirip silang ya, menyilang gitu ya. Nah, kalian bisa perhatikan teksturnya seperti ini ya. Jadi tidak lurus, dia tidak lurus begini ataupun tidak horizontal begini ya. Jadi dia menyilang begini bekasnya tuh ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak begitu rata dan tidak begitu kasar. Itu yang pertama versi saya. Karena si sirip ini manfaatnya adalah dia akan menahan oli di silinder ya. Jadi nggak langsung, misalnya nih kalau berhenti dia nggak langsung cepat turun. Jadi dia akan meninggalkan oli ya. Oli itu akan menempel di dinding silinder dan fungsinya seperti pori-pori gitu guys. Nah, itu yang pertama. Teksturnya tidak begitu kasar dan tidak begitu halus seperti kaca gitu ya. Jadi yang sedang-sedang saja, seperti umumnya blok baru ya, seperti umumnya blok baru dari toko gitu. Nah, dia akan terlihat seperti pori-porinya itu seperti membentuk nyilang gitu guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang kedua adalah tingkat presisinya guys ya. Tingkat presisinya kalian bisa lihat, kalau masih bawaannya itu akan sama guys, ukurannya guys ya, akan sama tebalnya, sini atas, pinggir dan sekelilingnya itu sama, dan kemiringannya itu nah seperti ini nih. Nah, ini saya sebut kemiringan bawaan pabriknya ya, agar mempermudah memasukkan sehernya. Nah, tujuannya. Nah, ini harus rata sekelilingnya guys. Kalau kalian punya alat ukur ya bisa diukur ya. Kalau tidak punya cukup dilihat aja. Kalau quarteran yang miring, dia akan beda sebelah guys. Misalnya di sini terlihat tebal, nah di sini terlihat agak tipis, atau dilihat dari kemiringannya itu akan berbeda ya, berbeda ketebalannya. Itu bisa dipastikan quarterannya miring guys ya. Nah, itu jadi quarteran awal itu sangat berpengaruh sekali untuk nanti
quarteran yang berikutnya guys ya. Kalau pertama udah miring, kesananya bakal susah untuk dibetulin guys. Misalnya ini quarteran pertama ke oversize 25 misalnya, atau oversize 50. Nah ketika kita akan menaikkan lagi nanti ya, itu akan susah untuk membetulkan, meluruskan ya, akan susah karena quarteran pertamanya sudah miring. Nah jadi kalian bisa lihat di tingkat, dilihat seperti ini juga udah kelihatan ya kalau yang miring sama yang lurus ya, yang center. Nah kita lihat seperti ini aja udah kelihatan guys ya. Dan ini posisinya lurus ya. Kalau ini hasilnya lurus karena quarteran di daerah sini itu udah ada yang saya percaya hasilnya ya. Nah ini lurus hasilnya guys, mantap. Jadi sekeliling silinder ini sama ukurannya ya. Nah untuk yang ketiga adalah tingkat lancarnya guys ya. Saya sebut tingkat kelancaran karena apa, sangat berpengaruh guys ya. Kalau saya ukuran saya pribadi ya, quarteran itu harus gak boleh seret guys, gak boleh seret, dan juga gak boleh longgar ya. Jadi harus sedang-sedang saja ya. Dan intinya kalau kita tes begini, nah dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas gitu ya, dia enak gitu guys. Dia enak, nggak ada yang seret di belakang, longgar di depan, atau yang longgar di belakang, seret di depan. Itu jangan seperti itu ya. Jadi quarteran itu harus benar-benar rata hasilnya ya. Jadi enak guys gini. Nah kita bisa tes pakai tangan ya, kita bisa merasakan ya. Kalau dia seret di bawah, nah itu belum benar guys, belum pas ya. Dia seret di bawah, longgar di depan, begitupun sebaliknya. Nah dia harus enak, dan juga jangan terlalu longgar. Terlalu longgar salah, terlalu seret salah ya guys ya. Efeknya apa? Kalau terlalu serat ya, kalau terlalu seret, dia akan posisinya akan hand dryen guys ya. Hand dryen terlalu lama ya, menurut saya gitu. Nah posisi hand dryen tersebut akibat terlalu serat. Kondisi hand dryen tersebut akibat si hasil quarterannya terlalu serat, dan itu akan merugikan ya guys ya. Menurut saya akan merugikan, baik itu si bengkelnya itu sendiri dan si pemilik motor itu sendiri ya. Kalau hasil yang seperti itu akan merugikan ya. Nah merugikannya kenapa? Dari pemilik bengkel. Pertama, kita nggak tahu nih ya konsumen pemakaiannya seperti apa ya. Kalau konsumen misalnya taunya dia udah beres mesin langsung main gaspol aja, nah itu kan dia nggak tahu hand dryen. Otomatis apa? Pasti si bengkel tersebut akan nombok guys. Kenapa akan nombok? Karena yang pemakai motornya itu tidak tahu bahwa mesinnya itu harus hand dryen, harus pelan-pelan dulu ya. Jadi alhasil dia misalnya nih langsung geber, hasil nanti saat kondisi panas dia akan macet guys ya, akan ceket, dan nanti akan baret lagi, dan pasti kembali lagi ke bengkel tempat dia ngebetulin tadi ya. Dan alhasil bengkel tersebut pasti nombok ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, motor pun akan terasa berat larinya guys ya, nggak ada tenaga, akan terasa berat, dan
cepat panas gitu ya, panasnya itu beda suhu. Nah, suhu mesin itu akan terasa beda nanti kalau hasil kotorannya itu terlalu serat. Nah, kalau misalnya terlalu longgar gimana? Nah, kalau terlalu longgar dia akan bunyi guys, akan bunyi ngeletek ya, pasti itu. Kalau kotoran terlalu longgar akan bunyi ngeletek ya, itu udah pasti ya. Kalau kotoran terlalu longgar itu dia akan mungkin kalau pertama masang dia akan nggak begitu terdengar. Nah, nanti udah beberapa hari pasti dia akan agak ngelitik suaranya ya kalau terlalu longgar. Nah, yang pas itu gimana? Yang seperti saya tadi, jadi nggak terlalu longgar, nggak terlalu serat ya. Patokannya kita tes pakai tangan aja seperti ini ya, nggak terlalu berat, nggak terlalu longgar. Dan misalnya kalau kalian pengen setelan paling enteng ya, yang terpenting adalah, nah ini kan seher ya, posisinya begini. Nah, yang terpenting adalah dinding atas seher sama dinding bawah seher itu harus menempel sempurna ke sini ya. Kalau di sini ada celah, pinggirnya ada celah, itu nggak apa-apa karena seher itu enggak bulat sepenuhnya ya. Bentuk seher itu enggak bulat sepenuhnya ya, tetapi dia agak sedikit opal ya. Jadi kalau kita senter begini, kalau kita senter keker begini, nah dia akan terlihat cahaya tembus ya. Kalau di pinggir itu gak masalah ya guys ya. Yang terpenting apa? Yang terpenting dinding atas bawahnya harus rapat ya, harus nempel gitu. Intinya harus nempel ke dinding linernya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu menurut versi saya pribadi guys. Jadi saya hanya membagikan saja, dan ini sudah dari dulu ya saya praktekkan patokan porteran seperti ini ya. Alhasil nggak ada masalah saat mesin baru naik dan pemakaian normal, itu gak masalah guys ya. Ataupun mau digeber ya, begitu mesin naik langsung geber juga gak masalah. Jadi intinya kita menghindari resiko nombok dan juga nggak menyiksa kepada si pemilik motor ya kalau hasil porterannya bagus gitu guys. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini baru aja selesai di quarter, dan ini belum apa, belum, maksudnya belum gini, belum pas untuk langsung dipasang ya. Biasanya saya akan menggosok lagi menggunakan ini ya, menggunakan kompon ya, biar dia sesuai dengan yang kita inginkan ya, tingkat enaknya gitu. Jadi kalau terlalu serat kalian jangan langsung pasang dulu ya, baiknya kalian gosok lagi menggunakan kompon ya. Bisa kalian pasang pen pistonnya, terus pakai kunci ring, dan kalian gosok lagi menggunakan kompon, kalian olesi seher bagian atas bawahnya dan kalian kocok ya. Nah, itu akan bisa mengatur tingkat yang kita inginkan ya. Oke guys, begitu. Mudah-mudahan kontennya bermanfaat, dan bagi yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab, dan jangan lupa untuk dukung terus ya agar saya lebih semangat lagi. Oke guys. Nah, seperti ini.
Oke guys, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.